Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kenalin aku Karin Oktaviani dari Program Ilmu Ekonomi Studi Pembangunan Universitas Muhammadiyah Surakarta. Kali ini saya akan mempresentasikan mini plan saya mengenai analisis pengaruh aglomerasi industri terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia tahun 2010 sampai 2020. Apa sih aglomerasi itu? Aglomerasi industri adalah pemusatan berbagai macam industri dalam suatu wilayah agar dapat memberikan keuntungan yang lebih besar kepada sebagai industri pada wilayah tersebut. Salah satu keuntungan aglomerasi industri adalah dapat menghemat biaya produksi karena adanya hubungan fungsional dengan pabrik-pabrik atau perusahaan lain yang berdekatan. Hubungan fungsional itu terjadi karena ada industri yang mampu mencukupi seluruh kebutuhan secara mandiri. Pada umumnya, makin tinggi teknologi suatu industri, makin besar hubungan fungsional dengan industri yang lain, baik dari segi input maupun output. Pendahuluan. Sektor industri merupakan salah satu sektor yang mampu mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi. Ini disebabkan karena sektor industri memiliki peran untuk mengatasi masalah pengangguran dan terciptanya ekonomi berbasis agroindustri yang bersifat padat karya. Tidak heran jika sektor industri mampu menjadi mesin penggerak utama perekonomian nasional, sekaligus tulang punggung ketahanan ekonomi nasional dengan berbasis sumber daya lokal yang memiliki struktur keterkaitan dan kedalaman yang kuat. Pertumbuhan ekonomi nasional sangat dipengaruhi oleh pertumbuhan industri. Apabila dikorelasikan, pertumbuhan ekonomi Indonesia sejalan dengan pertumbuhan sektor industri manufaktur. Jika pertumbuhan industri melambat, maka berdampak terhadap perlambatan pertumbuhan ekonomi dan sebaliknya. Hal ini dapat dipahami karena sektor industri merupakan kontributor paling besar terhadap perekonomian. Tujuan dan manfaat penelitian ini. 1. Tujuan penelitian. Yang pertama, untuk mengetahui pengaruh aglomerasi industri terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Yang kedua, untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi aglomerasi industri terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Selanjutnya, manfaat penelitian. Yang pertama, dapat mengetahui pengaruh aglomerasi industri terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Yang kedua, dapat mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi aglomerasi industri terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Metode penelitian. 1. Jenis dan sumber data. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder kuantitatif pada time series tahun 2010 sampai 2020. Di Indonesia yang terbentuk data panel. Sumber data berasal dari Badan Pusat Statistik Indonesia. Yang kedua, teknik analisis data. Yang pertama, ordinary least square. Metode penelitian yang digunakan adalah regresi berganda ordinary least square. Model ini akan memperlihatkan hubungan dan pengaruh antara variabel bebas dan variabel terkait. Pertumbuhan ekonomi merupakan variabel terikat, sedangkan aglomerasi industri merupakan variabel bebas. Ya, seperti itu contohnya rumus ya. Selanjutnya yang kedua, analisis data panel. Penelitian ini menggunakan analisis data panel, yaitu gabungan antara data deretan waktu atau time series dan data kerat lintang atau cross section.
pada tahun 2010 sampai 2020. Pemilihan pada tahun 2010 sampai 2020 sebagai tahun penelitian dikarenakan ketersediaan data yang digunakan dalam penelitian ini. Model regresi data panel dalam penelitian ini menggunakan variabel terikat berupa pertumbuhan ekonomi dan variabel bebas berupa aglomerasi industri. Yang ketiga, metode location question. Teknik analisis Elki merupakan teknik analisis yang digunakan untuk mengetahui potensi atau kemampuan suatu wilayah daerah dalam sektor kegiatan. Pada dasarnya, metode Elki menyajikan perbandingan antara kemampuan sektor di daerah yang diteliti dengan kemampuan sektor yang sama pada daerah yang cangkupannya lebih besar. Metode Elki dapat dirumuskan dengan rumus Elki sama dengan SI per S kali NI per N atau SI per NI kali S per N. Di mana Elki besarnya location quotient, SI nilai tambah sektor di tingkat internasional, S PDRB Indonesia, NI nilai tambah sektor di tingkat internasional, N PDRB di Indonesia. Shift share di pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal 1 2020 yakni 2,97%. Selama 10 tahun terakhir pertumbuhan ekonomi cenderung menurun. Yang kelima, tipologi klasen. Tipologi klasen merupakan alat analisis yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi sektor, subsektor, usaha, atau komoditi prioritas atau unggulan suatu daerah. Alat analisis ini dapat digunakan melalui dua pendekatan. Yang pertama adalah dengan pendekatan sektoral, di mana merupakan perpaduan antara alat analisis Elki dengan model rasio pertumbuhan. Tipologi klasen dengan pendekatan sektoral menghasilkan 4 klasifikasi sektor dengan karakteristik yang berbeda. Terima kasih. Saya kira cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.